Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari An-Naba TV senantiasa mendoakan antum semua, para pemirsa, semoga antum dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Terima kasih antum sudah senantiasa mengikuti tayangan-tayangan video kita dari An-Naba TV, terutama video-video seputar testimoni para mu'allaf dan mu'allafah, baik dari santri An-Naba Center Indonesia maupun tamu-tamu kehormatan kita para mu'allaf. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami mengundang ke studio An-Naba TV dua orang tokoh mu'allaf dan sekaligus sebagai public figure. Dan beliau berdua ini sekarang bukan lagi sebagai mu'allaf, tapi sudah menjadi penggerak dakwah kita di masyarakat. Mungkin antum tidak asing kalau melihat wajah dua tokoh ini, sangat familiar ya. Yang mana yang di sebelah kiri saya yang pertama ini, beliau adalah Ibu Anissa Teresia, yang dahulunya beliau sangat dikenal sebagai seorang artis, seniman, ya, musisi juga. Dan bahkan beliau pernah menjadi anggota Dewan DPR RI ya di pusat ya dari Partai Demokrat. Beliau juga seorang mu'allafah, bahkan dahulunya adalah seorang misionaris dan sekarang sudah menjadi penggerak dakwah kita. Alhamdulillah. Sekarang antum mungkin sudah tidak sabar lagi, penasaran ya, menunggu terus testimoni dari para mu'allaf ini, terutama dari tokoh-tokoh kita. Maka kita sapa saja langsung. Yang pertama, saya sapa dulu Ibu Anissa Teresia. Apa kabar, Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas sekarang nih, Bu? Saya panggil Ibu Anissa atau Ibu Teresia nih? Yang boleh apa aja Ustadz. Kalau Anissa itu saya kasih di depan nama saya karena saya menemukan ayat yang persis memperjelas posisi ahli kitab. Masya Allah. Di surat An-Nisa 171 dan jawaban bahwa yang disalib bukanlah Nabi Isa di ayat 157 dan 158-nya. Subhanallah. Mungkin pemirsa nih sedang menunggu testimoni dari Ibu Anissa, sharing pengalaman ya. Boleh mungkin diawali dulu dengan ta'aruf dulu lah. Perkenalkan dulu nama lengkap Bu Anissa Teresia ini kepada pemirsa kita. Tafadholi. Baik Ustaz, jazakallah khairan untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah untuk segala nikmat yang Allah berikan kepada saya atas nikmat iman, Islam, dan ihsan yang insya Allah akan memberikan saya kemudahan untuk mendapatkan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya lahir di dunia ini dengan kondisi orang tua yang bukan Islam. Orang tua saya Nasrani. Keluarga besar saya kebanyakan Katolik, tapi orang tua saya, ibu dan bapak, itu pada saat saya lahir agamanya Kristen Protestan. Saya qadarullah diizinkan Allah untuk mengenyam pendidikan di sistem pendidikan yang lebih banyak dari kesusteran Katolik. Tapi ketika saya SMA dan saya kuliah, Allah izinkan saya di sekolah umum. Alhamdulillah. Pada saat saya kuliah Ustadz, salah seorang teman saya waktu itu, sebenarnya waktu saya kecil saya sempat mempertanyakan posisi Nabi Isa dalam konsep Trinitas di dalam agama yang saya dulu diajarkan.
Saya diberi nama oleh orang tua saya, Teresia Ebena Ezeria Boru Pardede. Dulu waktu kecil kadangkala dipanggil Butet, tapi saya jarang nengok. Dan teman-teman saya lebih sering manggil saya Tere. Dan ketika saya berkegiatan berkesenian di dunia publik dikenal dengan nama keartisan Tere. Tapi ibu saya sendiri dulu sering memanggil saya Tresia. Dan ketika saya memutuskan untuk memilih Islam sebagai jalan hidup, saya menambahkan surat An-Nisa yang jadi inspirasi saya sebagai nama depannya. Jadi Anissa Setelah muslimah itu ya, iya, dikasih betul. nama An-Nisa begitu. Betul. Baik, kalau tidak salah dulu Bu Teresa ini sebelum muslimah terkenal sebagai seorang artis ya, penyanyi ya, dan juga pemain musik ya. Boleh diceritakan sedikit kepada pemirsa, Bu? Baik, jadi sebenarnya sebelum saya aktif di dunia keartisan, qadarullah Allah udah memperkenalkan saya dengan Islam. Jadi waktu saya kuliah, waktu itu di salah satu perguruan negeri, perguruan tinggi negeri di Depok, saya diizinkan Allah untuk berdiskusi dengan salah seorang teman saya yang neneknya adalah seorang mualaf. Tapi dia sudah Islam ya gitu. Kita membahas tentang topik yang agak seru waktu itu sebagai anak kampus ya, membahas tentang eksistensi alam semesta dan siapa pemiliknya. Karena waktu itu saya sudah katekisasi juga waktu itu dan sudah didogmakan dengan optimal bahwa konsep Trinitas adalah tiga dalam satu, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dan itu terus menerus di internalisasi ke dalam pemikiran saya. Maka saya merasa punya tanggung jawab untuk mengembalikan domba-domba yang hilang. Saya melihat teman saya tadinya domba yang hilang gitu. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 plus 31 itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu, guru agama saya dulu, karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabachthani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Jadi saya waktu itu, sejak itu saya nggak berani nanya lagi karena saya pikir sudah waktunya kalau udah urusan bicara tentang ketuhanan Yesus, ya udah, bukan harus dipertanyakan. Qadarullah, teman saya ketika kita sedang berdiskusi tentang eksistensi kehidupan dan siapa pemilik alam semesta ini, dia mengatakan, jangan khawatir, Yesus juga kita akui loh. Saya pikir bukannya kamu mengakuinya. Dulu saya belum menyebut dengan Nabi, malahnya Muhammad gitu saya bilang. Iya, tapi Nabi Muhammad itu Nabi terakhir kami, dan Yesus juga Nabi. Maksudnya, iya, Yesus kita akui sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Kalau nggak percaya, lihat aja Al-Quran. Qadarullah, dari situ saya memulai riset saya, Ustadz, tentang siapa sebenarnya Yesus yang ada di Al-Quran, dan itu yang mengantarkan saya, alhamdulillah, ke jalan tauhid ini. Subhanallah, luar biasa. Pengalaman Bu Teresa ini seorang pelajar tulen, kemudian seorang artis, seorang penulis, seorang musisi juga, bahkan aktivis partai juga, Masya Allah. Ya sekarang tidak lagi, tapi di situ beliau ini diberikan sebuah hidayah oleh Allah dengan jalan mengkritisi ajaran agama sebelumnya dari hasil perbincangan dengan seorang ibu nenek ya, yang sudah mu'allafah ya. Teman saya ya. Teman itu tadi ya, yang neneknya mu'allafah itu ya.
dan dia memberikan penjelasan yang jelas tentang kedudukan Nabi Isa di dalam agama Islam. Subhanallah. Memang Bu Teresa, terlalu banyak orang yang dapat hidayah dengan pemikiran ini, ya. Ketika kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, memang betul Nabi Isa itu sangat dimuliakan dalam Islam. Bahkan sering kita katakan bahwa tidak sah imannya orang Islam apabila mereka tidak percaya kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Tapi dalam kapasitasnya bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tapi sebagai utusan Tuhan, sebagai Rasul. Allah katakan dalam Al-Quran itu, kita umat Islam itu tidak boleh membeda-bedakan di antara para Rasul, termasuk Nabi Isa. Jadi kalau kita ingkar terhadap kerasulan Nabi Isa, maka tidak sah imannya orang Islam itu. Ternyata itu yang paling banyak membuat saudara-saudara kita dari umat lain mendapatkan hidayah, termasuk Ibu Teresa. Akhirnya setelah masuk agama Islam itu, karena kebetulan ada semacam pembelaan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa itu siapa dan bagaimana, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 157, ya Allah mengatakan Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Tapi Nabi Isa kata Allah, barrafa'allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Dia diangkat ruh dan jasadnya ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dibunuh dan disalib waktu itu adalah bukan Nabi Isa tapi orang lain yang dimiripkan oleh Allah seperti Nabi Isa. Nah, maka dari situlah Ibu Teresa ini terinspirasi karena ditemukan itu penjelasannya dalam surat An-Nisa, maka di depan nama Teresia itu dikasih nama An-Nisa setelah muslimah gitu ya. Subhanallah. Terus apa yang Bu Anissa rasakan setelah muslimah itu? Alhamdulillah Ustaz, ketika saya sudah bersyahadat, yang saya rasakan adalah saya tenang dalam pemahaman, saya sudah tahu siapa Tuhan saya. Subhanallah. Kalau dulu bingung, ini yang mana satu dari antara yang tiga gitu. Tapi Alhamdulillah dengan membaca terjemah Al-Quran waktu itu, Allah mudahkan mendapat ilmu juga dengan beberapa buku referensi. Salah satunya adalah bukunya Ustadz Ahmad Didat, The Choice. Lalu juga ada buku Asal Usul Manusia yang ditulis oleh Profesor Maurice Bucaille yang menemukan jasadnya Fir'aun yang ditenggelamkan di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dan ada beberapa buku lainnya yang akhirnya makin memperjelas gitu. Dan Alhamdulillah sejak itu saya merasa tenang. Tapi qadarullah Ustaz, saya belum kafah lah ya, bisa dibilang begitu. Dari tahun 2000 saya bersyahadat, qadarullah tahun 2013 saya mendapat kode keras dari Allah ketika melihat ayah saya yang sebelumnya saya kenal ayah saya itu seorang Kristiani, lalu ternyata dia juga bersyahadat, tapi di ujung hidupnya sebelum berpulang, qadarullah Allah cabut hidayah menjadi orang yang mundur ke belakang. Nauzubillah. Itu yang membuat saya berpikir keras dan alhamdulillah ketemu di suratnya Al-Baqarah 208 yang sudah dia harus kafah ya. Kafah ya. Nah, disitulah yang menjadi titik balik saya, lalu saya memperbaiki semua, saya tutup aurat dan alhamdulillah dari situ Allah izinkan saya ketemu salah satu mursyidah yang memang membersamai saya. Qadarullah baru bulan lalu meninggal dunia. Jadi sama Umi Irma saya diajarkan membaca ayat Al-Quran yang tadinya saya belum pernah bisa selesai baca. Iqra tuh nggak pernah selesai Ustaz. Masya Allah. Qadarullah lewat beliau saya diizinkan khatam Quran dan ketemu bulan Ramadan saya diizinkan iktikaf di masjid dan dari situ lengkap sudah Allah kasih. Dan saya dikasih surprise sama suami ke Tanah Haram. Subhanallah. Ya. Terima kasih Ustazah berdua ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan teruslah berdakwah, kita saling berdoa, saling ta'awun ya, dalam dakwah ini. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, demikian bincang-bincang kami di studio An-Naba TV bersama dua tokoh kita ini. Ya, mudah-mudahan dari testimoni mereka berdua bisa menginspirasi kita semua untuk lebih ya mengakui dan meyakini akan kebenaran agama Islam. Dan insya Allah nantikan tayangan-tayangan kami berikutnya, testimoni para mu'alaf di An-Naba Center Indonesia ini. Demikian saya Ustaz Nababan menyampaikan ucapan terima kasih kepada antum semua dari studio kami An-Naba TV.
di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.